Oke, kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, oke, mudah-mudahan udah kelihatan. Sekarang, jadi dari Nusa Putra minta saya ngajar tentang advanced cyber security. Jadi topik. Oh, nggak apa-apa. Yang nggak bisa ikut kelas nggak apa-apa. Ini akan saya rekam, terus nanti akan saya taruh di YouTube, gitu ya. Saya kasih tahu dulu, YouTube-nya ada di sini. YouTube di channelnya Ono Center. Internet gue lemot channel Ono Center. Jadi -C Ono Center itu channelnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan rekamannya, bisa saya upload ke channel Ono Center ini. Ini saya stop dulu. Oke, jadi nanti Anda bisa lihat rekamannya di sini. Kalau berhasil, mudah-mudahan berhasil. Kenapa? Karena ini laptopnya baru diinstal pakai Ubuntu 24.04 yang umurnya belum sampai sebulan. Bisa error, jangan khawatir. Kalau error nggak punya rekaman, gitu ya. Oke. Ini rencananya mau di-upload ke YouTube, cuma nanti jam 12 saya akan disconnect, terus saya akan ke rumah, kita mulai lagi jam 1 ya. Soalnya saya di kelas kayak gini cuma sendirian mah garing. Oke, nah sekarang materinya. Bentar, ini saya tutupin semua kuliah saya yang lain. Anda bisa akses di opencourse.itts.ac.id, kuliahnya yang ini cyber security ya. Materi benernya di situ. Saya copy paste aja di sini. Bisa bikin account di situ, opencourse.itts.ac.id. Oke. Cuman karena kita cuma punya waktu sekitar 1 jam tambah 1, 2, 3, 4 jam, 4 jam kurang. Jadi saya nggak akan bisa ngasih materi terlalu banyak. Materi ini biasanya saya kasih di S1. Cuman ini kan kuliah S2 ya, jadi harusnya lebih advance lah daripada S1. Cuman kalau di S1 saya akan ngasih materi kira-kira seperti ini. Di bagian awalnya saya akan ngasih materi-materi tentang jaringan yang lebih advance daripada jaringan yang normal. Contoh, saya akan ngasih IP versi 6. Contoh, saya akan ngasih advanced routing tentang BGP, OSPF dan sebagainya. Saya juga biasanya suka ngasih bagaimana cara bikin 5G sendiri. Di sini ada VoIP dan OpenBTS, ini 5G. Terus saya akan ngasih bagaimana cara mengukur jaringan dan melakukan programming jaringan. Ini dasar buat Internet of Things yang terakhir ini ya. Network programming itu dasar buat IoT. Jadi kira-kira ini yang bagian awalnya. Kemudian sebelum masuk ke cyber security, saya biasanya akan ngajarin bagaimana caranya masuk neraka. Di sini ada intro hacking, ada persiapan hacking, ada footprinting, ada sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing. Juga ada banyak materi yang nggak saya kasih di sini karena kadang-kadang terlalu vulgar dan berbahaya. Contohnya adalah bagaimana bikin trojan buat HP, kemudian bisa ngambil alih HP segala macam di situlah. Tapi itu biasanya kalau kelas yang normal. Oke, ini kira-kira jadi pertama jaringan yang advance, terus masuk ke urusan hacking dan teman-temannya, baru biasanya saya ngajar yang ini, cyber security benernya. Oke, sampai sini. Di materi cyber security ada beberapa yang dibahas, contoh vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, pertahanan host itu biasanya pakai host based IDS, kemudian intrusion detection system, dan terakhirnya basic data security.
Basic data security itu biasanya enkripsi sih. Oke, jadi bentuknya kayak gitu. Dan terakhirnya rasanya forensik sama Information Security Management System. Information Security Management System itu ISO 27001 itu untuk audit information security ya. Ini untuk auditornya. Jadi yang dua terakhir ini untuk auditor. Kira-kira kayak gitu. Untuk end user di sini ada internet safety. Jadi materinya satu semester kira-kira kayak gini, tapi bakal cepet banget karena kita cuma punya 4 jam agak susah. Saya akan kasih gambaran cepet buat teknik belajarnya aja. Kalau Anda mau, ini saya bawa perpustakaan saya sih sebenarnya di sini. Saya kasih lihat lah di lewat sini. Kalau mau Anda bisa ngirim harddisk dan ngopi perpustakaan saya. Ini saya colokin dulu ya ini perpustakaan dicolokin ke laptop. Mudah-mudahan kedetek. Belum ada tanda-tanda. Oke, kedetek. Ini perpustakaannya. Oke. Kalau mau silahkan kirim harddisk, tapi saya kasih lihat dulu lah perpustakaannya. Ini isinya buku-buku. Di sini ada cyber security, mana cyber security? Ini dia ini ada kriptografi, ada cyber security. Ini buku-buku cyber security-nya bisa kelihatan. Banyak banget bukunya, jangan khawatir. Saya akan ngambil seenak jidat aja ya. Applied Incident Response misalnya. Di sini, nah, ini buku tentang Applied Incident Response. Bukunya lumayan. Yang ini banyak buku-buku yang sifatnya praktikal banget. Ini setengah-setengah praktikal lah kira-kira. Ada konsepnya, nanti biasanya ada screenshot cara nginstall apa segala macam. Ini nggak kelihatan. Oh, ini udah mulai konsepnya. Terus di bawahnya harusnya ada kayak screenshotan. Itu tuh ada. Bisa ambil di mana segala macam ya. Jadi banyak cerita udah gitu. Wah, di sini Mas ininya kurang nih, kayaknya prakteknya kurang. Oh, ini nih. Ini cuma kayak gini-gini ya. Oke, agak kelihatan tuh. Oke. Kalau mau ini yang pen test gitu suka banyak yang ininya. Ini ethical hacking, pen test, penetration test. Ini buku-buku yang lainnya. Oke. Wah, ini juga sama. Oh, ini mah dari e-book, ini saya ambilnya nih. Nggak gitu bagus. Harus nih. Ini kalau ini bagus nih. O'Reilly bagus. Buku-buku dari O'Reilly bagus banget, sangat recommended banget. Nah, coba kita lihat di sini. Ini biasanya bagus di dalamnya. Tuh mulai kelihatan. Oke. Nah, ini kelihatan dia screenshot dari kala Linux-nya, terus pakai apanya juga bisa kelihatan. Nah, ini udah mulai kelihatan. Jadi langsung kelihatan. Itu bedanya buku yang bagus sama yang butut. Tapi ini buku dua-duanya ada. Jadi buku bagus ada, buku jelek juga ada. Cuman ini kala Linux lama ya. Ini kala Linux lama. Wow, oke. Ini banyak yang baru login. Oke. Jadi kira-kira gitu. Kalau pengen ngopi buku-buku itu silahkan kirim harddisk. Saya kasih URL-nya. E-book. Masuk ke onocenter.or.id/wiki. Saya ulangin, onocenter.or.id/wiki. Masukin kata kuncinya e-book. Nanti dapat e-booknya. Bagian bawah sini ada Onocenter e-book. Saya gedein. Oke, di sini ada tulisan Onocenter e-book, silahkan diklik. Nah, di sini adalah bagaimana cara ngopinya. Ngirim harddisknya kemana segala macam bisa dilihat. Cuman tolong kasih tahu ya, ntar di harddisknya tolong diselipin tulisan mau diapain harddisknya, mau ngopi buku apa segala macam. Karena ada pilihan kedua, ini terutama buat sekolah-sekolah di Republik Indonesia, mereka juga kirim harddisk sekolah-sekolah ke saya. Tapi dia bukan hanya sekedar e-book, tapi harddisknya buat bikin server sendiri. Jadi nantinya
harddisknya sudah siap, tinggal dicolokin ke komputer, komputernya akan jadi server. Kira-kira kayak gitu. Jangan sampai jangan ini hari ini ada harddisk yang dikirim tanpa tulisan apa-apa, tanpa note apa-apa, saya bingung. Ini mau diapain nih harddisk? Yang kirimnya siapa nggak tahu. Jadi ada aja orang yang pinter banget yang ngirim harddisk kosong, nggak ada apa-apanya, saya bingung sendiri. Ini harddisk mau diapain? Orang ngirim harddisk buat apa? Nggak tahu saya. Jadi bisa jangan sampai kayak gitu, saya bingung ntar. Karena banyak banget orang yang ngirim harddisk, orang pikir Ono cuma berhubungan sama dia doang kali ya. Aduh, ampun deh. Oke, ini udah beres, ini saya lepasin dulu perpustakaannya biar nggak ada masalah. Oke. Ini udah dilepas. Sekarang saya akan mulai masuk ke materinya. Karena kita cuma punya waktu sekitar total 4 jam, saya sampai jam 12 saya akan coba masukin urusan perhackingan. Kemudian jam 12, jam 1 ke sana, tapi saya akan pindah, saya akan keluar dari ruangan ini dan pulang ke rumah. Mendingan gue dari rumah daripada di sini sendirian kedinginan, nggak ada orang di depan saya juga. Kayak saya lagi ngajar sama jin. Saya akan dari rumah nanti pakai Zoom ya jam 1. Jadi ini akan pulang saya jam 1 dari rumah aja. Nah, sekarang saya akan demoin urusan perhackingannya dulu. Jadi setelah udah tahu urusan yang ininya, kita akan masuk urusan hackingnya dulu. Untuk hackingnya, kalau kita lihat materinya di sini, harusnya belajar simulator jaringan. Dan kita mensimulasi proses hackingnya pakai simulator jaringan. Simulator jaringannya yang ini sebenarnya GNS3, bisa saya klik. Cuman karena ini kita sederhana aja, saya nggak mau ribet. Saya akan bypass nih GNS3-nya. Oke, ini GNS3-nya. Oops, sorry. Yes. No. Oke. Ini kita bisa simulasi jaringan. Kadang-kadang sebagian besar orang simulasi jaringannya pakai tracer. Cuman pakai tracer kan terbatas banget ya. Dia hanya untuk Cisco aja. Terus kalau mau bikin server susah segala macam. Kalau ini kan lebih enak. Ini ada kumpulan router di sini. Saya kebetulan masukinnya Mikrotik aja. Tapi saya bisa masukin Cisco di sini. Kemudian saya bisa pasang switch. Kemudian saya bisa pasang Kali Linux, ada Ubuntu server segala macam. Oke, ini saya kasih contoh tapi nggak akan saya jalankan. Udah gitu saya akan shutdown. Jadi misalnya saya punya sambungan ke internet, terus saya bisa masang sebuah router di sini. Atau kalau mau gila, saya bisa pasang 2 router juga boleh, sah-sah aja. Nanti antar router bisa disambungin, ini masuk ke sono misalnya. Terus yang ini masuk ke sini misalnya. Kemudian saya punya Kali Linux di sini, punya server di sini, dan ini saling nyambung semua kayak gini. Oke. Jadi yang normal di kelas kita biasanya pakai simulator seperti ini. Cuman kalau mau enak sebaiknya memorinya agak besar. Ini laptop saya baru saya tambah memorinya, aslinya cuma 8 GB, sekarang udah 16 GB. Tadi malam sih nambahnya. Jadi ya lumayan, jadi rada enteng. Tapi nggak akan saya pakai, ini saya tutup aja. Oke, saya akan langsung pakai VirtualBox aja. Karena toh kita butuhnya ngasih lihat yang sederhana aja ya. Ditutup lagi. Yes, keluar. Jadi sarannya sih mainannya dengan simulator jaringan GNS3 seperti ini. Nah, sekarang untuk perhack. Jadi ini saya bypass. Saya kasih lihat sedikit aja yang untuk 5G. Kalau Anda iseng bisa masuk ke wiki saya, Ono Center Wiki. Di sini bisa masukin 5G. Jadi alamatnya onocenter.or.id/wiki atau saya paste aja di sini. Oke, silakan dilihat di chat alamatnya. Ini detail 5G-annya. Kalau mau bikin 5G sendiri, hasilnya, screenshot hasilnya bisa dilihat di sini.
Oke, bentar. Speed test speed test nih dia. Ini hasil kita ngutak-ngatik 5G sendiri, saya gedein ya. Ups. Kecepatan yang kita berhasil capai kemarin adalah hampir 800 Mbps. Bikin sendiri ya. SIM cardnya bikin sendiri gitu kira-kira. Oke, jadi kita bisa sebetulnya dan ilmunya ada di kuliah. Oke, ini saya tutup. Ini cuma ngasih tahu aja kuliah itu bisa sampai seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke VirtualBox. Saya akan langsung sambungkan aja. Ini ada Kali Linux, ada server buat korban, buat diserang, dan saya akan nyerang sekarang ini saya akan nyerang dari Kali masuk ke sebelah sana. Ini saya coba cek dulu settingannya. Oke. Networknya bridge ke LAN, kondisinya kabel connected, terus prosesornya saya kasih 1 prosesor, memorinya saya naikin aja ya, jadi 2 GB biar rada enak hidupnya. Saya okein di sini. Sekarang saya lihat Kali Linuxnya, saya lihat settingannya dulu, takut nggak kuat. Memorinya saya naikin jadi 3 GB, prosesornya satu core aja karena saya akan jalan dua mesin, jadi saya bermasalah kalau kegedean. Networknya jangan NAT, saya akan bikin networknya bridge ke LAN dan kondisinya kabel connected. Oke, dua-duanya udah di set, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya start dulu servernya. Oke, ini lagi naik sekarang, udah mulai jalan. Ini saya tutup aja. Oke, sekarang saya jalankan Kali Linuxnya. Saya start. Oke, udah mulai jalan dia. Nah, ini udah mulai jalan. Ini juga nggak usah. Ini Kali Linux udah mulai nyala. Kita akan melakukan serangan dari dari Kali Linux ke servernya. Serangannya mulai dari yang sederhana dulu ya, karena waktunya cuma sejam nih. Udah sejam kurang ya. Ya udah jangan yang sederhana lah, kagok. Saya akan langsung loncat aja ya. Langsung loncat ke SQL injection aja. Soalnya waktunya sempit ini, cuma sekitar 45 menitan. Username Kali, password Kali. Kali Linux ini versi terbaru, cuman dia juga nyediain file OVA-nya, cuman biasanya rewel file OVA-nya. Jadi kalau mau aman, Kali Linux-nya kita install dari nol, dari file ISO-nya kita install dari nol supaya bisa jalan di mesin ini. Oke, ini kondisi prosesornya. Bisa digedein nggak ya? Saya masukin ke setting, display. Mana display? Ini dia display. Coba dinaikin resolusinya biar ada manusiawi sedikit. Keep this configuration, close. Oke, ini kondisinya Kali Linux. Coba kita lihat yang servernya. Ini servernya, coba kita lihat IP-nya berapa. Soalnya kalau kita mau nyerang nggak tahu IP-nya berapa, bermasalah. Nih, if config 192.168.8.208. Jadi IP-nya 8.208. Ini di depan saya pakai Telkomsel Orbit sebenarnya jaringannya. Saya bawa Telkomsel Orbit. Cuma nanti saya di rumah saya nggak pakai Orbit. Saya di rumah akan pakai Oxygen. Jadi beda jaringannya. Nanti ininya juga komputernya beda. Yang ini Ubuntu 2404, nanti di rumah masih Ubuntunya 2204.
bukan laptop saya. Yang ini laptop ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. If config, Oke, 8116 IP-nya. Oke. Kita mau 8208 yang servernya. Oke. Sekarang saya kasih overview sedikit tentang si Kali Linux. Kalau ada yang belum tahu, supaya bisa tahu sedikit makhluk bejat seperti apa Kali Linux itu. Saya klik di sini. Nah, di sini ada kelompok aplikasi yang ada nomornya 01 sampai 13. 01 adalah information gathering, itu untuk melakukan intelijen. Kemudian kita bisa analisa vulnerability, kita bisa analisa kelemahan aplikasi web, kita bisa analisa database, kita bisa nyerang password, kita bisa nyerang wireless, wifi, kita bisa serang. Dulunya dia punya tool buat nyerang seluler, cuman dihilangin dari sini. Ya sudah. Kita juga bisa lakukan reverse engineering, kita bisa exploit. Ini tool yang paling kerennya ada di sini sebenarnya. Tool-tool kerennya ada di sini, ini parah-parah semua. Ini buat exploit itu buat mengeksploitasi kelemahan sasaran. Kemudian juga dia punya tool buat sniffing, buat nyadap dan spoofing. Dan ini juga cukup berbahaya karena dia punya MITM proxy. Ini man in the middle attack proxy, supaya kita bisa nyerang HTTPS, SSH, dan teman-temannya bisa dibabat pakai kayak ginian. Kemudian setelah jebol sasarannya, kita punya post exploitation tools. Ini bisa bikin backdoor dan teman-temannya, tapi sebetulnya dari sisi baiknya dia bisa melakukan forensik, dan kita ada tool buat reporting dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nyadap ya. Oke. Nyadap. Coba gue pengen nanya dulu nih. Ini berapa orang? Ada 9 ya? Coba saya pengen iseng nanya dulu. Lapisan protokol ada berapa lapis? Coba silahkan ditulis di chat. Protokolnya ada berapa lapis? Lapisan protokol. Halo? Ada berapa lapiskah lapisan protokol? Silahkan tulis di chat. Waduh, pada bengong ya. Ada berapa lapis protokol? Waduh, seru ya. Belum tahu ya. Waduh. Ini serius, 7 ya? Oke, 2 orang menjawab 7. Oke, secara teori Anda benar. Teori. Oke, secara teori. Jadi sebagian besar dosen dan guru di Republik Indonesia mengajarkan di kuliah jaringan bahwa lapisan protokol ada 7. Betul. Oke, cuma dalam prakteknya mari kita lihat. Ada berapakah lapisan protokol itu sebetulnya? Nah, kita bisa ngelihat pakai tool untuk menyadap, sniffing. Di sini ada sniffing. Di sini ada Wireshark. Saya akan jalankan Wireshark untuk melakukan penyadapan. Paling enak pakai dari sini aja sih. Sudo. Saya akan jadi super user. Terus Wireshark. Oke. Dia mulai jalan si Wireshark-nya. Oke. Ini udah kelihatan ada paket yang tertangkap basah. Di sini kalau kita pakai Wireshark, sebetulnya menu yang dipakai cuman buat pemula ya. Buat pemula ada 2, ada capture sama analyze. 2 ini aja buat pemula. Oke. Capture, kita bisa start capture. Dia langsung menangkap paket-paket yang lewat. Oke. Ini mulai paket yang lewat. Saya akan coba browsing ke internet ya. Bentar. Browsernya mana sih? Ini dia. Oke, loading. Ini kelihatan bebannya lumayan tinggi nih. Nah, paketnya mulai bermacam-macam kan. Oke.
Saya akan masuk ke Google. Ya, Google. Ya, google.com. Oke, ini lagi googling, masuk ke Google, nih Google-nya. Oke, kita lihat paketnya. Ini dia. Oke, ini paket yang berhasil ditangkap sama si Wireshark. Oke, sekarang saya capture-nya stop dulu biar nggak gerak. Saya stop. Oke ya, udah stop. Kok kagak stop sih? Bego deh. Udah nih. Walah, masih ngamuk dia. Masih ngamuk. Oke, stop baru. Oke, sudah stop. Sekarang saya klik paket sembarangan. Jadi yang paling kiri adalah paket yang berhasil dia tangkap. Ada 3.802 paket yang berhasil ditangkap. Ini ada waktunya kapan, sumbernya dari mana, tujuannya kemana, protokolnya apa, panjang paketnya apa, terus summary atau apa, informasi tentang paket tadi. Saya klik sembarangan aja, klik ini aja sembarangan. Pertanyaannya, paket yang saya klik ada berapa lapis protokolnya? Silahkan ditulis di chat. Paket yang saya klik protokolnya ada berapa lapis? Mulai bingung ya. Saya klik sembarangan loh itu. Nggak kebaca lapisannya. Lapisannya ada berapa nggak kelihatan. Ini saya kasih tahu. Serius nggak bisa ya? Ini lapisannya nih. 1, 2, 3, 4. Lapisannya cuma ada 4. Teorinya 7. Yang kita lihat cuma ada 4 lapis. Ini adalah physical layer. Ini adalah data link layer. Ini adalah network layer, di sini adalah transport layer. Oke, tapi nggak ada application layernya. Oke, sekarang saya akan coba klik lagi sembarangan yang ini misalnya. Ini kelihatan lapisannya berubah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Oke, coba kita lihat yang bawah-bawah. Ada yang lapisannya sedikit soalnya. Saya lihat ke bawah aja ya biar kelihatan lapisan yang sedikitnya. Nah, ini ada lapisan yang sedikit-sedikit ini di bawah-bawah. Coba yang ini lapisannya ada berapa? Ini 4. Ini ada 5 lapis. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di atasnya bukan aplikasi, di atasnya adalah transport layer security, TLS. Jadi ini paketnya dienkripsi. Jadi ciri khas kalau paket dienkripsi dia pakai TLS di atasnya. Coba kita lihat lagi, ini yang warna hijau yang ini. Oh jangan, cari yang warna kuning. Nah kuning, ini ada warna kuning nih. Saya klik. Nah ini lapisannya cuma ada 3. Jadi secara teori 7 lapis, secara praktek bervariasi lapisannya tergantung yang coding, tergantung kebutuhan. Jadi sebetulnya kayak gitu kenyataannya. Dan kita bisa ngelihat ke dalam-dalamnya, misalnya saya klik sembarangan lagi ya, klik sembarangan. Kita bisa buka dalamnya seperti apa. Kita bisa lihat protokolnya segala macam di sini. Oke. Jadi ini enak banget sih buat belajar jaringan, sebetulnya enak. Oke. Prinsip yang menarik dari protokol ini adalah semuanya selalu ada source. Ini ada destination, ada source. Coba kita lihat lagi bawahnya. Ini ada source destination lagi bawah nih. Source destination. Karena internet protokol jadi IP address yang jadi source destinationnya. Kemudian di sini di TCP-nya dia ada source port, ada destination port. Jadi selalu ada source destination. Kalau di TCP di transport layer port namanya port source destination-nya, kalau di network layer address namanya, kalau di data link layer namanya MAC address, kalau di physical layer namanya colokan. Jadi ini kabel nyolok kemana gitu, itu physical layer kira-kira kayak gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba ngasih lihat bagaimana caranya kita bisa menyadap makhluk ini. Oke. Ini saya akan start lagi, continue without saving. Oke. Kosong. Sekarang saya akan coba masuk
terminal. Oke. Saya akan coba masuk ke server Telnet 192.168.8.200 berapa saya lupa. Berapa sih? 208. Nih ya, 208 IP-nya. 208. Sengaja saya pakai Telnet karena Telnet itu tidak dienkripsi supaya saya bisa nyadap, ngasih lihat bahwa kalau nggak dienkripsi orang bisa nyadap dengan seenak jidat. Saya enter, dia ngeluarin server login, saya harus masukin loginnya Ono, passwordnya saya masukin. Nah, kita nggak bisa lihat passwordnya di sini. Sebagian besar orang akan menyangka aman karena kita tidak bisa lihat passwordnya. Oke, cuman tolong diingat kita pakainya Telnet. Telnet adalah protokol yang tidak dienkripsi. Kalau saya enter, ini data akan dikirim tanpa enkripsi sama sekali. Saya udah berhasil masuk ke dalam server, saya clear layar. Saya akan jadi super user, sudosu, saya jadi super user, passwordnya 12. Oke, masuk. Saya pindah jadi super user. Perhatikan saya masukin password lagi untuk jadi super user. Jadi sudosu, masukin password, saya jadi super user. Nah, ini yang jadi masalah besar. Kalau ada admin super user di server, dia akan bisa ngelihat traffic yang lewat sih sebenarnya, atau dia berkuasa penuh terhadap server itu. Kebetulan di server ini ada mail server, jadi konsekuensinya mail ada di sini. Jadi saya bisa gini nih, var spool mail. Oke, var spool mail kayak gitu, kita bisa masuk ke sini, ls. Itu ada folder file namanya Ono, saya bisa lihat isinya. Jadi kosong kebetulan, nggak ada isinya apa-apa. Tapi poin yang pengen saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya si admin bisa baca emailnya orang. Kira-kira gitu poinnya. Nah, ini jadi masalah besar kalau kita pakai emailnya Gmail. Karena adminnya Gmail bisa baca sih sebenarnya. Kalau servernya tidak baik, ya sudah. Harus nyalain. Cuman kalau satu kita ini aja ya. Ini mahasiswa yang fisik datang ke sini cuma satu. Saya via Zoom juga nggak apa-apa, Pak. Hah? Via Zoom. Pakai Zoom aja ya. Jadi saya jam 12 saya balik aja ke rumah. Saya nge-zoom dari jam 1 ntar. Kan jam 12 break ya. Nanti jam 1 kita zoom lagi. Tapi saya udah zoom aja. Habis di sini berdua doang ngapain? Garing. Tapi enakan. Ini nih nyalain dulu bentar. Ini harus dinyalain dulu. Tadi kasihan ininya sih soalnya. Sementara ngelihatnya di sini jadinya. Oke. Kelihatan nggak? Ini sambil nyalain ini ya. Apa sih namanya? Proyektor. Ternyata ada yang datang secara fisik. Kalau pada sukanya pakai Zoom, mending Zoom aja. Gue juga lebih suka pakai Zoom kali. Aduh. Oke. Saya mana ceritanya? Nah, pokoknya intinya kita bisa baca. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasil sadapannya. Ini saya exit lagi lah. Keluar dari server. Oke. Ini hasil sadapannya, saya capture, stop. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini yang warna-warna biru itu adalah biasanya yang menarik dari Kali Linux, Wireshark, warna biru sama warna hijau. Nah, ini warna biru. Ini ada tulisan Telnet. Saya klik satu paket saya klik. Dia kelihatan Telnet, isinya datanya cuma ada satu huruf I doang, nggak ada artinya apa-apa. Coba klik sebelahnya, I juga, ini sebelahnya apa? T, ini sebelahnya apa? T, jadi garing banget. Kita nggak bisa baca apa-apa di sini. Oke, kalau untuk baca, tangkap satu paket Telnet, ditangkap satu, klik satu aja sembarangan. Intinya kita pilih komunikasi yang itu antara IP ini dengan IP ini, aplikasinya Telnet. Sekarang kita lakukan analisa. Analyze
follow TCP stream. Oke, langsung keluar apa yang tadi saya ketik dan passwordnya kelihatan di sini, di atas kelihatan passwordnya 123456. Oke, jadi poin yang saya sampaikan di sini adalah kalau kita pakai telnet, ya udah passwordnya kelihatan. Kalau disadap sama orang. Oke, sekarang saya akan kasih lihat lagi yang lain. Tutup. Oke, sekarang ceritanya gini. Kebetulan di server itu ada webmail. Ini servernya ada webmail 192.168.8.208 Squirrel Mail. Rumahnya jauh nggak sih? Dari Senayan. Hah? Senayan. Mau di sini atau mau ke sana ya? Balik. Kalau saya deket soalnya. Oke, ini ada webmail. Kita bisa masuk. Username-nya Ono, passwordnya 123456 tadi hasil sadapan. Ini masih kosong, nggak ada email apa-apa di sini. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat bagaimana nasabah BCA ditipu. Akhirnya mereka kehilangan duit ratusan juta, cuman gara-gara cara blow on kayak gini doang sih. Jadi kisahnya kira-kira gini. Suatu hari BCA ngubungin saya, Ono, bisa nggak kita roadshow ke beberapa kota? Emang kenapa ya? Nasabah kita pada ditipuin sama pabrik di Cina. Tipunya gimana? Jadi mereka ternyata adalah distributor produk, ya pokoknya importir dari Cina. Biasanya ngimpor langsung berapa kontainer dan transaksinya pakai email doang. Nah, karena di email itu tidak ada proteksi apa-apa, ya udah dia pakai email doang. Udah gitu dia ngomong sama orang Cinanya, saya pesen produk ini sekian kontainer, dibayar sekian ratus juta, kontainer dikirim. Yang normal sih berjalan lancar biasa. Cuman mereka tidak sadar bahwa karena mereka tidak dienkripsi semua, hacker bisa ngebaca apa yang diobrolin. Nah, udah gitu hackernya pura-pura jadi pabrik di Cina, kirim email ke finance. Jadi waktu mereka ngorder, hackernya monitor, si hackernya kirim email ke finance-nya perusahaan ini, barang kamu sudah kita kirim sekian kontainer, tolong duitnya ditransfer ke nomor akun ini. Si finance orang Indonesia kan blow on ya, nggak ngerti bahwa itu hacker, ditransfer tuh duit ratusan juta, duit hilang. Dan ini masalah besarnya adalah kalau duit udah ditransfer nggak bisa dibalikin. Oke, sekarang coba kita ngelihat bisa nggak kita jadi hacker. Tadi kita udah bisa ngelihat kita bisa nyadap komunikasi telnet. Sekarang saya akan jadi hacker, saya akan pura-pura kirim email ke sini dan disadap. Nah, buat kirim email saya akan pakai. Jadi kalau di internet harus baca, bukan harus ya maksudnya. Internet, cantiknya internet adalah semua protokol tata cara komunikasinya terbuka, semuanya bisa dibaca di rfceditor.org. Ini isinya adalah standar komunikasi yang ada di internet. Jadi semua protokol-protokol ada di sini, HTTP, email makanya SMTP bisa kita lihat di sini. Misalnya kita carinya ini ya, SMTP. SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol, enter. Protokol ini dibuat tahun 81. Tahu umurnya pada berapa tahun waktu itu? Pada kenal J Postel nggak sih? Jonathan Postel, tahu nggak siapa? Nggak tahu ya. Ini yang di Zoom tahu nggak Jonathan Postel siapa? Pada nggak tahu ya. Pada tahu di internet pakai IP address kan? Yang ngatur IP address pertama kali di dunia adalah Jonathan Postel. Semua server ada nomor portnya, web portnya 80, mail portnya 25, segala macam. Yang ngatur nomor itu adalah Jonathan Postel. Di internet ada domain .id, .com, .us, apa segala macam. Yang ngatur itu semua Jonathan Postel. Terus di internet ada standarnya, namanya RFC. Yang ngatur itu semua Jonathan Postel. Jadi yang bikin internet adalah Jonathan Postel. Sebetulnya ini orang gila banget, udah meninggal sih.
Ini orangnya kalau mau tahu, Jonathan Postel, legend nih kalau tahu sih. Cuman orang kalau dengar kata Postel dikiranya Kominfo-nya Indonesia. Ini orangnya, Jonathan Postel ya, ini orangnya. Dia meninggal, kalau saya ngelihatnya kayaknya dia meninggal gara-gara berantem sama pemerintah Amerika. Jadi kisahnya adalah pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet, pengen menguasai internet. Jonathan Postelnya perang sih intinya sama pemerintahnya sendiri. Kayaknya jantungan juga dia akhirnya. Gitu ya. Dah. Ini dia Jonathan Postel. Nah, sekarang kita lihat protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol yang bikin Jonathan Postel. Ini yang dasarnya aja. Kita lihat ke bawah, di sini ada contohnya nih. Example. Jadi contohnya kita kirim mailnya kayak gini, mail from, terus 250 oke, servernya akan jawab 250 oke, receipt to siapa, server akan jawab 250 oke, receipt to siapa, kalau usernya nggak ada 550 ke siapa, kalau udah mau ngirim email, data, terus teksnya kita kirim, terus 250 oke. Kalau udah terakhir enter, titik enter. Nah, coba pengen tahu sih, ini yang dari di chat, kalau kita nge-web error, nomornya berapa ya? Ada yang tahu? Hah? 404. Ya kan? Jadi, nah tuh benar tuh 404. Jadi, kalau tahu cara berpikirnya internet sederhana aja. Dari user ke server bentuknya tulisan. Kayak ini kan mail from, itu dari user ke server. Semuanya tulisan. Kayak kalau kita nge-web kan ada get, ada put, ada apa segala macam ya. Nah, itu tulisan dari user ke server. Server ke user bentuknya angka. Kalau depannya 2 tuh oke. Kalau depannya 4 tuh error. Kayak gitulah, kira-kira gitu. Oke, kita akan praktekkan ini. Kita akan praktekkan sambil disadap. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke sini. Oke, saya akan nyadap. Mana sadapan ini dia? Capture, start. Continue without saving. Dia nyadap lagi. Sekarang saya akan sini, clear layar, telnet ke servernya, portnya 25. 25 adalah portnya Simple Mail Transfer Protocol. Jadi kalau internet berkomunikasi, kita harus ngasih tahu IP-nya berapa, portnya berapa. Port itu adalah nentuin aplikasi apa yang mau kita hubungin. Kalau portnya 80 yang kena nanti web. Kalau kita port 25 yang kena nanti mail. Itu. Jadi karena di dalam satu mesin bisa punya banyak aplikasi, dibedain dengan nomor port. Tapi server antar server dibedain dengan IP address. Enter, dia connect ke server sekarang. Protokol awalnya kita harus ngetik hello sebetulnya. Hello dan kita ngasih tahu identitas kita siapa. Misalnya identitas kita nusaputra.ac.id. Sah, boleh. Bisa aja identitas kita adalah kayak gini lah. Ini hacker yang jahat banget lo.com. Boleh, sah-sah aja. Tapi ini kecatat nanti sama server ya, jangan khawatir. Ini pura-pura bego aja. Enter. Nanti dia bilang 250, berarti oke, nggak masalah. Dan dia ngasih tahu dia adalah server.local. Sekarang saya akan ngirim mail from. Dan ini yang dilakukan oleh hacker-hacker ini ke orang Indonesia. Dan dapat duit ratusan juta rupiah, kurang ajar banget. Jadi caranya gini, misalnya mail from sales at pabrik.co.cn, karena dia dari Cina ya, CN, tapi tentu bukan pabrik nanti. Apa? Udah receipt to. Kebetulan di sini cuma ada mailnya ono@korban.com aja, nggak ada mail yang lain. Deh, kalau ada yang lain ya mailnya harus sesuai dengan targetnya kita ya, siapa. Nah, sekarang saya akan ngirim mailnya, data. Jadi, nah di sini udah teks biasa. Jadi kita bisa ngetik dulu di notepad, terus dipaste di sini. Cuman karena saya nggak pakai notepad, saya langsung ketik aja from sales at pabrik.co.cn to
Misalnya finance at perusahaan.co.id. Subjek pakai bahasa Inggris biasanya goods is shipped via container, please transfer duit please transfer fund. Hello, your order has been shipped to Indonesia via container. It will be arrive kapan? Please transfer the required fund. Fund to nomor akunnya berapa, namanya siapa, jumlahnya berapa. Ya harusnya bahasa Inggris ya. Udah gitu, thank you. Misalnya kayak gini. Kalau yang lebih serius ya kita harus kasih attachment ya. Bukti bahwa dia udah ditransfer segala macam. Ini dengan kalimat kayak gini nah yang jadi masalah itu nomor akun, nama sama jumlah itu kan bisa nomor akunnya hacker. Si penerima nggak sadar bahwa itu dia lagi ditipu. Ini enter, thank you, terus sales, titik, dia udah dikirim nih, quit. Coba kita lihat. Bisa ketangkep nggak nih? Ini saya capture, stop. Ini ada SMTP sekarang kelihatan di sini. SMTP. Coba lihat apa yang terjadi di sini. Ada datanya kepotong, nggak bisa kelihatan. Tapi nanti kalau kita analyze follow TCP stream, keluar lagi. Jadi hacker dengan mudah ngelihat sebenarnya komunikasi antar orang kalau nggak dienkripsi. Gitu ya, beres. Nah, setelah ini kelihatan, coba kita lihat mailnya masuk nggak ke server. Ini dia. Ini servernya saya. Kita reload aja di sini. Ini kan belum di reload, jadi nggak kelihatan mailnya masuk apa enggak. Di reload. Bismillahirrahmanirrahim. Enter, klik reload. Masuk. Kelihatan ada mail from salespublic.co.cn. Kalau kita klik di sini, kelihatan tuhnya financeperusahaan.co.id. Padahal email saya bukan finance. Email saya adalah ono@korban.com sih. Cuman jadi bisa masuk seperti ini. Ininya juga formnya bisa seenak jidat, tuhnya bisa seenak jidat dimasukin. Nerima email seperti ini, si finance perusahaannya langsung merasa yakin bahwa itu mail beneran. Dan ini waktu saya sama BCA demoin, itu di depan saya ratusan orang sih dari perusahaan-perusahaan yang ketipu itu. Setelah saya demoin caranya kayak gini, mereka langsung datengin saya terus langsung bilang, iya betul dia ketipunya caranya kayak gitu. Ketipunya ratusan juta. Jadi nerima ini langsung duit ditransfer, gila tuh. Dan biasanya kan nggak bisa nyetop orang, maksudnya lu jangan transfer, ini tukang tipu, kan nggak bisa biasanya ngomong kayak gitu. Ya udah, resiko ditanggung si pengirim duit. Dan duitnya kalau udah ditransfer nggak bisa dibalikin lagi. Itu kacaunya tuh. Ya beres ya. Bukan hanya ke luar negeri ya, di dalam negeri pun kayak gitu. Kalau sampai duit ke transfer ya sudah nggak bisa dibalikin. Oke. Saya punya masih ada waktu 20 menit lagi. Oke. Ini selesai dulu ya urusan satu ini, sign out. Ini selesai. Ini saya urusan sadap penyadap saya tutup. Oke. Nih, sekarang kalau mau belajar hacking nih balik lagi di kuliahnya. Jadi pagi ini hacking, nanti siang jam 1 ke atas saya baru masuk ke sini ya, cyber security-nya ntar siang. Jam 1 ke atas di cyber security yang ini. Cuman paginya hacking. Nah, kita akan coba masuk ke pelajaran-pelajaran yang lain. Ini 20 menit bisa nggak ya? Kita cobalah. Oke, percobaan, nggak yakin, kondisi nggak yakin sih sebenarnya. Mana tadi? Salah. Nih. Saya kasih lihat dulu.
Salah satu teknik serangan yang paling kurang ajar adalah SQL injection. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini, suatu web kan ada formnya kayak gitu, bisa nggak kita masukin perintah lewat depan front end webnya, masukin perintah ke database di belakang, kira-kira kayak gitu. Nah, ini saya sudah nginstall DVWA di server yang buat diserangnya. DVWA adalah Damn Vulnerable Web Apps. Jadi aplikasi web yang sangat bolong jebol, memang dirancang buat belajar dihack. Jadi kalau belajar hack jangan pernah ngehack situs kayak presidenri.go.id, jangan, soalnya pasti masuk penjara urusannya. Jadi kita harus install kayak ginian. Installnya juga nggak susah. Kalau males install seperti ini, silahkan download server yang udah jadi. Contohnya adalah Metasploitable. Ini server buat latihan yang udah jadi, tinggal download aja. Kalau kita klik Metasploitable, nanti kita bisa install di VirtualBox, langsung jalan, dan itu bisa pakai latihan. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Sini. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke server saya. Cuman di sininya tadi Squirrel Mail ujungnya adalah Squirrel Mail tadi. Tadi saya masuknya kayak gini, Squirrel Mail. Oke. Sekarang Squirrel Mailnya saya ganti sama DVWA 1.9. Servernya sama, cuman aplikasinya lain. DVWA-nya udah diinstal di sini. Username-nya adalah admin. Password-nya password. Oke. Nih. Di sebelah kiri ini adalah fitur-fitur buat latihan perang. Ada SQL injection, ada cross-site scripting, ada macam-macam lah buat latihan. Ada command injection segala macam. Saya akan masuk SQL injection. Jadi kalau kita sebelum masuk ke situ, di sini ada DVWA security. Kita bisa ngatur tingkat kesulitannya. Di sini saya set low. Kalau lebih tinggi lagi ada medium, ada high, ada impossible. Cuman jadi lebih susah buat nyerangnya. Sekarang saya pakainya low aja, submit. Jadi kondisinya security-nya low, lebih gampang diserang. Sekarang saya akan coba masuk ke SQL injection. Di sini ada user ID submit. Kalau saya masukin user ID 1, saya submit, keluar kata-kata admin. Kalau saya masukin 2, submit, keluar kayak gini. Kalau saya masukin kata-kata sembarang, Indonesia gitu ya, Indonesia, submit, nggak keluar apa-apa. Saya masukin 1000, nggak keluar apa-apa. Berarti nggak bereaksi dia, tidak berhasil. Ini juga, ya dia nggak keluar. Jadi dia tidak berhasil masuk ke dalam database. Bisa nggak dengan cuman angka kayak gini ya, 1 apa kita masuk ke database, kira-kira kayak gitu. Nah, harus ngerti yang namanya database kerjanya seperti apa. Nah, ini masuk ke wiki saya, Ono Center ORID/wiki. Ininya udah habis sertifikatnya habis, udah saya perpanjang tapi nyebelin banget, sempat berantem dikit karena gue udah bayar 300.000, terus 2-3 bulan kagak dikasih. Akhirnya udahlah, gue dapat tapi nggak gue masukin ke sini, ntar gue beli dari tempat lain lagi. Udah kesel, udah kesel gituin aja udah. Nah, ini saya bisa masuk ke DVWA kayak gini. Jadi masuk ke Ono Center ORID/wiki, nanti masuk ke DVWA. Di sini ada SQL injection. Ada buat nyerang SQL di DVWA. Oke. Nah, dalamnya DVWA saya gedein biar ada enak lihatnya. Dalamnya DVWA server ada MySQL. Kita akan masuk ke dalam MySQL-nya di dalam server sana. Oke, clear layar. Telnet ke sini ke server. Saya akan ngasih lihat hubungan antara back end sama front end ya.
Nanti saya kasih lihat front end-nya, back end-nya seperti apa, udah gitu interaksinya seperti apa. Saya sudoku dulu, clear layar. Nah ini yang kita lihat adalah back end. Ini back end di server. Yang kita lihat di sebelah sini, ini adalah front end. Jadi di tampak depan sama tampak belakang. Tampak belakangnya sebenarnya database. Database-nya kayak gini nih, masuk database. MySQL, usernya root, passwordnya 123456, saya paste di sini. Paste. Nih. Nah ini database-nya yang benarnya kayak gini sih sebenarnya bentuknya. Nah terus misalnya tadi kita nanya user ID 1 siapa namanya. Jadi caranya gini doang sebenarnya, si front end ngomong ke back end, dia ngasih perintah select first name last name from tabel user di mana user ID sama dengan 1. Bentuknya kayak gini doang sih. Paste. Ini ya. Enter. Ups. Oh, sorry. Saya belum select database. Terlalu semangat. Show databases. Ada berapa database di sini? Enter, kelihatan ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 database di situ. Kita harus pilih salah satu database, use DVWA. Saya pakai database namanya DVWA. Setelah kita ketik database-nya, baru kita bisa ini paste. Nah, ini keluar nih. Select first name last name from tabel user sama dengan 1, kelihatan first name-nya admin, last name-nya admin. Coba kalau kita lihat di sini, kalau kita masukin 1, submit, keluar admin. Kalau kita perhatiin cara codingnya, coba kita masukin 2 ya. 2. Kelihatan dia keluar Gordon Brown. Coba kita lihat di sini, kita ganti. Ini saya naikin ke atas dulu biar lebih enak. 2. Kelihatan Gordon Brown di sini. Nah, jadi tampilan di back end seperti ini, tampilan di front end seperti ini, kira-kira kayak gitu. Kalau kita masukin 3, harusnya hack me. Kalau kita lihat di front end 3 hack me. Oke. Tapi perhatiin kalau di front end kita masukinnya kayak gini nih, tanpa kutip. Di back end ini dalam kutip. Nah, bisa nggak kita nyelipin perintah di situ? Jawab singkatnya ya bisa lah. Namanya juga buatan manusia. Kita selipin perintah nih, misalnya kayak gini nih. Select first name last name from tabel user versus user ID, kutip persen kutip or 0 sama dengan 0. Saya copy paste di sini. Ini saya geser dulu biar kelihatan. Enter. Bereaksi dia. Coba kita, ini di back end ya, di back end kan kayak gini. Coba di front end, bisa nggak saya kerjain yang ini? Saya ambilnya antar 2 kutip ya. Jadi persen kutip or 0 sama dengan 0. Saya copy, saya masukin di front end. Sorry. Nih, saya masukin di front end nih sekarang. Persen kutip or 0 sama dengan 0. Submit. Ini keluar semua. Oke. Berarti saya bisa. Nah, ini yang serunya ada kata-kata or segala macam. Walaupun kita tahu 0 sama dengan 0, ya goblok banget kalau 0 sama dengan 2 itu kan lain. 0 sama dengan 0 ya kita tahu artinya apa. 0 sama dengan 0 artinya true, betul. Oke. Coba kita ganti perintahnya. Jangan ini kan kayaknya serius banget. Kita kasih perintah misalnya dodol sama dengan enak sama dengan enak gitu ya. Suka-suka kayak gini dah kalau ngasih perintah mah ngaco aja udah. Nih klik kanan copy, masukin ke depan, paste, keluar juga sama. Jadi sebenarnya kita bisa masukin perintah si anak jidat apapun. Oke. Nah, kemudian mulai kita bikin kekacauan dikit di sini. Mana tadi teh? Ini harus kebawain dulu nggak kelihatan. Sini ya, taruh di pinggir aja dah. Oke. Kita ke bawahin. Nah,
kita kasih perintah kayak gini, persen or 0 sama dengan 0 union select null version. Nah, di sini di titik ini kita nanya versi MySQL-nya versi berapa yang dipakai. Jadi saya bisa langsung masuk sini aja ya, biar langsung beres. Paste, kita bisa lihat versinya versi sekian. Dapat nomor versi ini kita nanti bisa googling segala macam, kira-kira versi sekian punya kelemahan apa segala macam, jadi bisa. Terus yang lain yang kita pengen tahu juga adalah yang akses ke MySQL siapa sih sebenarnya. Nah, caranya buat tahu kayak gitu adalah kita kasih ini persen sampai sini. Oke, jadi kita user kurung-kurung. Nah, ini kita masukin sini, kita paste di sini. Kita lihat yang akses adalah root at localhost. Ini jadi menarik karena yang akses adalah root. Kalau yang akses adalah Ono nggak menarik karena Ono user biasa. Kalau root jadi menarik banget karena itu dewanya mesin itu. Nah, udah tahu root, kita coba lagi. Saya akses ke database apa nih? Ini ada database sampai sini. Oke. Database apa yang diakses? Kita coba lihat di sini. Paste. Database-nya namanya DVWA. Jadi kita bisa lihat bahwa kita akses ke DVWA. Oke. Terus kita lanjutin lagi. Saya pengen tahu dalam MySQL ini ada tabel apa aja sih? Tabel apa aja yang ada dalam situ? Kita ambil dari sini sampai sini. Klik kanan copy, masukin sini. Paste. Kita information schema tables keluar semuanya. Ini panjang nih, banyak banget tabel-tabel yang ada di dalam database MySQL-nya. Kita sebagai hacker harus ngelihat kira-kira yang dalam tabel itu ada username password apa. Kira-kira yang dalam tabel itu ada nomor kartu kredit itu apa aja. Nah, dari situ saya bisa masuk sini nih. Nih, dari persen ini. Oke, where table name like user, ada kata-kata user depannya. Saya cari yang tabelnya ada usernya apa aja di situ. Tolong dikasih lihat. Paste. Langsung dia ngasih lihat. Ini ada user privilege, user statistik, ada users, ada user variable by thread, user summary. Tapi ada dua ini yang menarik kali ya. Nah, kita pengen lihat struktur datanya apa di situ. Nah, kita ngelihat struktur data nih. Ini, oke, table name sama column name. Column name itu struktur datanya ya. Di kolom 1, 2, 3 itu isinya apa segala macam. Klik kanan copy, saya paste di sini. Nah, kita bisa lihat struktur datanya ada user ID, first name, last name, username, password. Ini jadi menarik karena kita bisa lihat password di sini. Nah, sekarang kita coba lihat, kita buka isinya apa aja di situ. Kita masukin di sini sampai ke sini. Di sini dia akan ngasih lihat first name, last name, user sama password yang ada di tabel users. Saya copy. Kita akan buka di sini. Paste. Kita bisa lihat username-nya admin, passwordnya ini. Usernya Gordon B, passwordnya ini. Usernya 1337, passwordnya ini. Cuman password ini bukan password yang benar. Password ini yang password kayak di hash, kayak di encrypt lah. Ini harus dijebolin. Harus dipelajari di PHP dia pakai hashnya apa. PHP banyak yang blow-on pakai MD5, MD5. Kita perlu ngejebolin ini pakai MD5 cracker. Ya udah, bisa juga pakai John the Ripper yang udah ada di sini nih, ada di sini contohnya. Ini ada password attack, di sini ada John. Bisa kita jebolin pakai John, tapi kalau nggak mau pusing kepala, saya tipe orang nggak mau pusing kepala, kita bisa aja cari di Google MD5 cracker. Bukan checker. Cracker gitu ya. Oke. Kita cari MD5 cracker di Google. Di sini ada crack station.
Oke. Nih, langsung keluar seperti ini. Ya udah kita ambil dari sini. Nih, admin, ini passwordnya. Masukin sini. Terus kita coba cek lagi. Ini Gordon B. Masukin sini. Jadi teknik ngehacknya gombal banget nih sebenarnya. Alah. Harus diulang deh jadinya. Ulang. Ini Gordon B. Oke. Admin. Terus hack me 3 aja lah ya. Males copy paste lama. Yang penting tahu prinsipnya. Ini 3. I am not a robot. Terus langsung crack hash. Tunggu bentar, dia nge-crack, langsung dapat yang atas ini yang pertama admin passwordnya adalah password, Gordon B passwordnya ABC123, terus yang hack me passwordnya Charlie ini. Udah dapat jebol. Segampang itu sih ngejebolinya. Kalau udah sampai titik ini ya udah kita bisa ngejebolin sisanya. Habis. Ini contoh. Kalau materi yang lainnya bisa dibaca di sini sih sebenarnya banyak banget. Bisa hacking wireless, bisa attack password. Di masalah attack password biasanya kita punya masalah, kita harus bikin dictionary. Itu ya. Terus di sini ada attack, ini yang tadi barusan dijelasin attack SQL itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum ditutup buat break. Garing banget ya. Yang di Zoom nggak ada, aman? Kayaknya aman. Oke. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Saya dari rumah aja lah ya. Tahu gitu mending dari rumah aja. Biar enak semua orang. Oke, saya tutup dulu sampai sini. Kita akan mulai lagi jam 1. Gitu ya. Terima kasih. Ini saya putus dulu. Saya leave meeting ya, jangan end meeting ya. Saya leave meeting. Kalau end meeting bahaya gue. Ini harus assign end leave maksudnya gimana? Kalau end meeting Pak Ono keluar nanti ditunjuk salah satu jadi admin seperti itu. Ini siapa yang mau jadi admin nih? Yang bisa jadi admin siapa? Ini 1 orang doang. Siapa yang jadi admin? Yang kira-kira jangan putus. Saya bakal putus soalnya. Ya. Bakal putus nggak ntar? Saya putus Pak, nanti kan. Iya pergi juga kan ya? Iya. Siapa ya? Tapi kalau link Zoom-nya kan masih bisa dibuka lagi. Buka lagi ya? Bisa ya? Ya udah. Ini tetap saya kasih lah ini yang minta maaf yang namanya saya contreng nih. Mas Ahmad Muzakir, minta maaf ya. Jadi di assign. Oke, assign and leave. Poing deh. Oke. Habis. Oke, ini sambil ngerekam.